Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Salah satu pelajaran tauhid yang luar biasa adalah Islam mengajarkan kita agar tidak mudah mengeluh atau curhat kepada manusia. Mengeluh dan mencurahkan isi hati itu sejatinya hanya kepada Allah Ta'ala. Namun, di tengah kemudahan teknologi seperti saat ini, kita sering lupa dan justru mencurahkan segala keluh kesah kita ke ranah publik di media sosial. Alhasil, alih-alih hati menjadi tenang, kadang sikap ini tak jarang membuat hati semakin sesak karena kita harus melahap berbagai respon yang tidak kita inginkan. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan bedah tema terkait mengadu hanya kepada Allah. Menarik sekali bukan? Nah seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ah? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Ini tema hari ini Ahilman banget ya ini. Masya Allah. Banyak yang curhat soal apa? Curhat di media sosial nggak Ahilman? Ada Ada banyak. ya banyak ya, apalagi perempuan-perempuan Ahilman, ibu-ibu biasanya. Masya Ini jadi Allah. pertanyaan saya juga nanti ya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ya. Langsung Ahilman. Ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara apa ya, kita pengen curhat itu kan apa ya, sifat alami manusia Iya, kan, iya. iya kan, apalagi mungkin perempuan gitu ya, pengen didengar gitu Ahilman. Karena itu sunatullah, sifat alami yang manusia miliki, boleh dong sebenarnya curhat. Iya, Yang iya. nggak boleh tuh yang seperti apa sih sebenarnya Ahilman? Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mamila dan pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah. Sifat dasar manusia itu suka mengeluh. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan keluh kesah gitu. Jadi memang manusia itu ngeluh, gelisah, itu memang sifat dasarnya. Maka sering saya sampaikan, gelisah itu boleh gak sih? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Berlebihan. Mengeluh Boleh. manusiawi. Ya. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam keluhan kita. Nah termasuk kalau kita lagi gelisah, lagi ngeluh, kan yang paling enak tuh curhat ya. Iya. Curahan hati gitu. Apa namanya tuh? Mengeluarkan isi hati. Unek-unek. sesuatu Untuk yang bisa susah. lebih lapang hati kita. Boleh gak sih? Boleh. Tapi ingat, mengadulah hanya kepada Allah. Nah itu. Curhatlah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita cerita kepada manusia, kita harus memilih manusia yang seperti apa yang hendaknya menjadi tempat untuk kita menyampaikan sesuatu. Ya, maka nggak bisa sembarangan. Maka di Quran dikasih panduannya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah atau maka curhatlah. Sama siapa? Ahli zikri. Sama orang yang ahli zikir. Maksudnya orang yang dekat sama Allah. Yang ngerti tentang kehidupan. Yang bisa memahami setiap arti kehidupan yang kita jalani. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui. Maka sekarang pertanyaannya, curhat boleh. Curhat kepada siapa yang paling baik? Sama Allah. Tapi kalau sama manusia boleh? Boleh. Asalkan manusia yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai tempat kita curhat. Ini yang harus menjadi jawaban bagi kita. Nah, kan tetapi di luar itu perlu hati-hati. Apalagi ngadu di sosmed, curhat di sosmed. Bukan malah menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Ada penelitian, Mbak Mila. Orang yang suka ngeluh di sosmed, 80% orang yang baca enak bacanya. Iya sih kadang-kadang. Jadi kalau iya kita sih, nih, Ahilman, ada betul. orang yang curhat di sosmed, kita baca. Itu 80% katanya enak. Ngapain sih ngeluh mulu? Ngapain sih gitu aja? Nah, ternyata ya 20%-nya orang yang Orang mungkin orang yang deket yang Iya, memang yang peduli gitu ya yang misalnya. Oh, Masya Allah gitu. Iya, Kamu kenapa, kuat ya gitu gitu. ya. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan mudah menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Iya. Yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Tapi tetap kita nih manusia kadang butuh untuk melampiaskan apa yang menjadi keluh kesah di hati. Betul. Dan yang saya alami Mbak Mila, ketika orang itu bercerita, hakikatnya kadang dia tidak butuh jawaban. Dia hanya butuh didengarkan.
dan dia butuh mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya. Kadang yang lucu, cerita sendiri, jawab sendiri gitu. Iya, itu banyak terjadi Banyak sekarang. terjadi. Iya, iya, Jadi kalau iya. orang bilang, mau cerita tuh, boleh. Cerita apa? Saya bilang, ya suami aku tuh begini. Terus dia bilang gini, ya akan harusnya aku tuh lebih sabar ya, ya lebih ridho ya Sudah sama tahu suami. sebenarnya ya jawabannya. Dalam hati, Iya, iya, iya. cerita sendiri, Jawab jawab sendiri. Tapi kan harus didengerin ya. Tapi Iya, itulah iya. manusia. Nah, Betul. berarti kita harus mulai dari mana sih? Dari awal. Maksudnya, mulailah hari dengan tanpa mengeluhkan keadaan kita kepada manusia. Maka ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang bangun di pagi harinya dan dia langsung mengeluh dengan keadaannya dan dia mengadu kepada manusia dengan keadaannya, maka dipertanyakan imannya kepada Allah. Oke, oke. Jadi baru bangun, langsung mikirin dunia, ngeluh di dunia kepada manusia, ngeluh di sosmed, sedang dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya sih. Ada apa nih? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti kamu gak yakin sama Allah. Betul. Dengan keadaan yang kamu terima. Maka cukuplah mengadu kepada Allah. Hanya saat engkau curhat sama Allah lah yang tidak akan pernah menemukan kekecewaan. Manusia itu Mila, Ih, gitu. Jadi gitu ada yang bilang jadi gini, gimana? kan, gini, aku mau udah pensiun, berharap ke manusia teh. Kenapa? Sakit. Itu udah tahu. Bener gak? Iya, iya. Iya kan? Iya. Kayaknya kita semua rasa-rasanya Pernah pasti. manusia dewasa pernah mengalami rasa Pernah seperti mengalami itu. kita dikecewakan Iya, pasti, oleh pasti. manusia. Dan sebenarnya bukan hanya dia mengecewakan kita, tapi salahnya kita menggantung harapan kepada manusia yang tidak bisa dijadikan harapan. Makanya mohon maaf, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Quote by Ahilman. Iya. Makanya sekarang aku tuh sakit hati sama dia. Ya bukan hanya masalah dia, salahnya kita. Kenapa menyadarkan sesuatu kepada makhluk yang memang tidak pantas dijadikan sandaran? Manusia ini kan lemah, ada batasnya, ada waktunya. Kadang suka bilang begini, ayo kamu cerita aja sama aku gak akan cerita sama yang lain. Udah itu mah. Besok lusa pasti beritanya kemana-mana Mbak Mila. Makanya ada orang, aku mau janji sepegang telinga gitu ya. Gitu ya, kalau janji pegang telinga itu. Nggak tahu tuh. Aku janji gitu kan ada kan ya. Ya, ada aku beberapa. janji katanya. Ya udah kalau makin dia begitu besok pasti beritanya udah kemana-mana. Iya. Makanya kalau udah urusan aib orang tuh, terutama mohon maaf ya di rumah tangga kan gak sedikit ya. Iya. Cerita aib pasangan kita. Sekarang tuh udah kita gampang banget menemukan ya. Antar pasangan aja. Jagalah aib pasangan kita. Karena bagaimanapun dia adalah pakaian untuk kita. Jadi saat kita membuka aibnya, berarti kita membuka pakaian kita itu. Ahilman, tapi ini baru aja kemarin ya. Aduh, namanya kan kita nggak bisa ya. Diem terus nggak scrolling atau nggak update dunia per medsosan gitu. perempuan, ya kan. Kadang-kadang tuh kita, berkaitan dengan tema bahasan kita hari ini. Misalnya ada yang posting tentang kekurangan pasangan. Dan itu selalu ujungnya misalnya gini, saya tuh posting kayak gini tuh bukan berarti saya gampang ngeluh ya, tapi karena saya tuh sebenarnya ini pasangan saya udah zalim sama saya tuh udah begini gitu. Nah kadang tuh kita mau merespon gimana ya? Kadang kita bingung gitu, yang baca juga ini kok dibuka ya. Makanya gini, sekarang tanya dulu apa sih tujuannya? Agar apa kamu membuka aib pasanganmu di sosial media? Agar apa? Kan dua pasti alasannya. Satu, ingin membalaskan perasaan hati yang kesal kepada orang yang kita posting itu. Yang kedua, agar orang tahu. Iya, orang kan tahu. Itu. Iya. Bahwa dia melakukan seperti ini. Terus kalau orang tahu kenapa? Iya sih. Apa kepuasan yang mau kita dapatkan? Nah, ini juga pelajaran buat kita. Jangan terlalu termakan dengan komen netizen, dengan tanggapan di sosmed. Karena setiap orang melihat kita dengan kacamata berbeda. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka dengan kita kan. Nah poinnya adalah kita jangan dikit-dikit juga posting sesuatu yang tidak baik. Kadang suka dibungkus dengan doa. Ada juga yang dibungkus dengan doa. Iya. Ya Allah, aku ridho dengan perlakuan suamiku yang zolim kepada aku. Nah kalau gitu boleh nggak sih Ahilman? Isinya doa, tapi juga kan di sisi lain adalah membicarakan kezaliman dan itu suaminya. banyak, dan itu ada. Dan bagaimana kita harus merespon ya? Dan untuk apa? Oke. Makanya orang itu kalau udah memposting sesuatu di sosmed kan hanya dua. Satu ingin meluapkan apa yang menjadi perasaannya. Yang kedua ingin mempermalukan orang yang berbuat buruk sama dia kan. Hanya itu saja.
Kalau untuk tabayun gitu misalnya, itu Tabayun itu diklarifikasi itu kan nggak ditujukan usah langsung juga kepada orangnya. iya, nggak usah juga dibuka ya. Iya. Iya juga Dan sih. tabayun itu hendaknya kepada orang yang menyampaikan berita tentang orang itu. Hmm. Karena menurut saya segala sesuatu yang sekarang dibuka gitu bukan menyelesaikan masalah, Iya, iya. tapi malah menambah masalah. Hmm. Dan ya kan ada istilah bad news is good news. Yes. Gitu gak sih? Iya, ada Dalam dunia beberapa. jurnalistik tuh katanya. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya ada juga good news is a good news Pasti. gitu, pasti ada gitu. Tapi kadang-kadang memang bad news itu bisa diolah sedemikian rupa supaya jadi good news. In some way ya, iya. In some ada. way iya. Iya. Tapi kan kalau orang tidak bisa mengolah hikmahnya, Iya. malah Berat. jadi masuk kepada jurang yang tidak Masalahnya baik. kan tidak semua orang punya kapasitas untuk mencerna itu dengan baik kan. Betul. Gitu. Makanya kalau ada sesuatu yang kita ingin keluhkan, Iya. yang menyangkut Iya. aib orang lain, Iya sih. maka sebaiknya jangan kita keluhkan kepada orang lain. Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada hanyalah menambah persoalan masalah itu kan. Ya cukuplah ngadu sama Allah. Iya ya. Ya, ada beberapa media curhat kita sama Allah. Ada waktu mustajabnya, Iya, banyak ada ya, waktu Masya terbaiknya. Allah. Nanti kita bahaslah Iya. Mbak Mila. Kapan waktu-waktu terbaik? Ini menarik. Seperti apa caranya? Betul sekali. Kita harus jeda dulu Boleh. sekarang. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengadu Hanya Kepada Allah. Mengadu hanya kepada Allah. Kapan dan waktunya tadi Ahilman? Iya. Kalau saya memahami begini, mengadu itu kan sama dengan kita curhat ya. Curhat. Curhat itu berarti kita meminta atau memohon sesuatu. Let's say namanya doa kan. Betul. Iya kan? Dan doa itu adalah media komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka enaknya curhat sama Allah itu, makin kita curhat, Allah makin senang. Ya. Kalau sama manusia, Aduh, boro-boro deh. ada bosannya gak sih? Ini orang ngeluh-mulu Iya dah kan? gitu. Tapi Jadi kalau keluar nih gitu. tapi kalau sama Allah, Iya. makin orang itu ngeluh, makin orang itu ngadu sama Allah, Allah tuh makin senang. Iya. Menunjukkan bahwa hamba itu butuh sama Allah. Dan Allah senang ya digituin Allah ya. senang, Itu bedanya. senang. Ya Allah. Jadi kalau dikit-dikit Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus gitu. Maka kalau ditanya kapan kapanpun dimanapun, ya. dalam keadaan apapun. Ya. Karena doa itu kan muhul ibadah ya, punya sumber utama daripada ibadah. Dan itu adalah kekuatan ibadah terbaik kita. Bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Nah walaupun memang kalau kita mau mencari beberapa waktu terbaik, kita bisa pilih gitu. Misal dalam satu hari ada jam terbaik. Kapan jamnya? Sepertiga malam terakhir. Maka silahkan bangun sepertiga malam terakhir. Itu jam berapa kira-kira? Kira-kira jam 2, jam 3, jam 4 lah. Makanya kalau kita mulai Isya tuh jam 8 gitu. Maka jam 8, 9, 10 itu sepertiga malam pertama. 11, 12, 1 sepertiga malam kedua. 2, 3, 4 sepertiga malam terakhir. Iya. Nah disitulah waktu terbaik dalam sehari untuk kita ngadu sama Allah. Maka belajar bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat tahajud, setelah itu minta sama Allah. Allah turun ke muka bumi di jam-jam tersebut. Jika ada hambaku yang banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Jika ada hambaku yang sedang susah, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada hambaku yang sedang punya harapan, keinginan, maka Allah cukupkan keinginannya. Dalam seminggu ada hari terbaik. Hari apa? Jumat. Hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaik. Jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di waktu itu, maka Allah malu tidak mengabulkan doanya. Allah malu Tidak mengabulkan doanya. Allah ya Rabb. Maka kalau udah masuk Jumat sore tuh, Banyak-banyakin ya. banyakin sebenarnya. doa. Jangan cuma sibuk mau pulang kantor doa. Iya nih kadang-kadang kita udah sibuk Aduh, aja. sibuk. Di tengah kemacetan kadang-kadang malah gerutu Iya, gitu. padahal kan ada doa Iya. mustajab. Iya ya. Nah, dalam sebulan ada tanggal terbaik. 13, 14, 15. Kita disunahkan puasa Ayyamul Bid. Nah, dalam setahun ada bulan terbaik. Ramadan. Nah,
bulan Ramadan yang kita jalani, kita dapatkan itu kan kesempatan kita untuk bisa mendapatkan kebaikan yang sudah kita lalui kemarin itu kan. Maka nikmat sekali. Tapi udah lewat Ramadannya sekarang. Gimana? Kita bisa pilih-pilih waktunya, termasuk turunnya hujan. Betul. Makanya pas hujan turun tuh jangan jadi manusia galau gitu ya. Iya, Yang bilang kadang-kadang. gini, iya katanya turunnya air hujan di luar, tapi sakitnya di pelipik mata Aduh, kita. Jadi Masya Allah. jadi Iya, manusia iya. senja gitu ya. Oh iya, iya. Kaum senja. Jadi gitu ya. kaum senja yang liatin air hujan. Iya, airnya katanya ya menetes di luar, tapi air matanya menetes di pipiku. Wah, aduh. Soundtracknya lagu-lagu indie gitu ya. Waduh. Tambah lah. Berurai itu air mata. Oke, Makanya kalau bisa pas turun hujan tuh doa, Doa, kan? ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Nafi'an. Terus kita doa yang lain, curhat, boleh tuh. Terus doa dari antara azan ke iqomah. Nah, Iya. itu mustajab. Doa ba'da ta'lim. Makanya kalau habis taklim kita doa saja. Iya, iya. Ya kan? Misalnya juga ada momentum doa ba'da sholat. Makanya teman-teman kalau setelah sholat jangan langsung tuh. Jangan buru-buru ya. Siapin waktu untuk sejenak berdoa sama Allah. Itu waktu-waktu curhat terbaik. Dan air mata yang tidak akan ada kesia-siaan untuk menetes adalah saat air mata itu menetes karena dia curhat kepada Allah. Dengan segala apa yang sedang dia dapatkan. Makanya Mbak Mila mungkin pernah merasakan ya, satu masa di mana kita bilang begini, ya Allah, aku mah ikutin engkau aja deh. Iya, iya. Aku mah terserah engkau aja deh. Apa yang terbaik buat diri hamba. Itu kan momentum udah paling tinggi tuh. Dan paling pasrah. Ya udah sudah paling pasrah. Iya, paling Dan pasrah. Allah tuh makin senang saat berdoa kita menghinakan diri. Jadi Allah tuh senang kalau kita bilang begini, ya Allah hamba tuh lemah. Hamba tuh gak punya daya upaya. Hamba tuh gak tahu ya Allah. Hanya engkau yang lebih tahu ya Allah. Nah itu Allah senang sekali. Makanya makin hamba itu menghinakan diri di hadapan Allah, makin Allah angkat hamba tersebut Betul. mendapatkan kemuliaan. Jadi bukan berarti kita nunjukin ibadah kita. Iya. Kan gak sedikit juga yang bilang, ya Allah hamba tuh udah tahajud, udah duha, udah sedekah. Masa sih Allah gak dikasih, kan kadang-kadang Iya, iya, suka kebalik gitu Iya, ya. iya, iya. Nah mulai saat ini belajar menghinakan diri di depan Allah. Betul. Allah senang. Dan itu menunjukkan kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mungkin kita merasa hopeless dan kita minta tolong sama Allah, justru akan ada hope. Yes. Wis. Jadi Keren bisa- nggak Hilman? Itu keren banget. Astagfirullahaladzim. Biar nggak kalah gitu sama Hilman pemirsa gitu ya. Jadi Iya, gitu ya. bener. Saat hopeless justru itu ya. Ketika merendah Allah akan insya Allah akan kasih jalan. Betul, akan tinggikan Masya derajat Allah. kita. Ahilman seperti Iya. biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau ada teman yang posting-posting segala masalah di media sosial, kita harus bersikap seperti apa? Didiamkan saja atau kita ingatkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lala, gimana Ahilman? Nih kalau ada temen nih, ngeluh mulu. Ya. Woi gitu, kita nggak boleh gitu ya. Gimana Iya, baiknya? kita lihat keadaannya dulu. Hmm. Boleh jadi ada teman kita yang sedang curhat, memang dia sedang butuh solusi atau butuh jawaban. Jika kita punya kemampuan, ya sudah, kita hadirkan bantuan buat dirinya. Bantuan apa sih ya? Bantuan untuk mendengarkan curhatannya. Kita bisa bilang, Besti, daripada lu posting di sosmed, udah hapus aja, cerita aja sih. Ada apa sih Besti? Ada masalah apa sih gitu? Kali aja aku bisa dengerin masalah kamu. Nah caranya gitu. Jadi kita jangan hanya ngebentak tapi nggak ngasih solusi. Iya, iya. Betul. Nah terus yang kedua, ya udah baca aja. Kan udah nyampe ke kita. Iya. Karena Kan memang ada. responnya Kan? dalam hati. Ada tipe-tipe orang yang begitu kan. Iya. Yang memang hanya pengen, kayaknya tiap hari dia mah curhat aja. Dulu waktu saya masih kerja di kantor gitu ya, di beberapa di perusahaan, ada tuh orang yang awal bulan ketemu dia ngomongin cicilan motor, tengah bulan bayar SPP anak sekolah, akhir bulan bayar cicilan rumah. Jadi emang kalau ketemu dia tuh bawaannya tuh Mikir cicilan mulu. ngeluh terus gitu. Oke. Kan adanya orang Iya, yang iya. kalau ngelihat wajahnya udah ngeluh mulu gitu. Iya, vibe-nya tuh jadi bikin kita juga Ngeluh. kitanya juga jadi iya kan Iya. gitu. Nah, mending kalau ngeluh itu dia ingin ngeluhnya ke kita dalam artian curhat ya. Kan ada yang ya ngeluhnya doang gitu. Kita udah nasehatin, kan kita kadang-kadang keselnya ya sama orang yang kita udah nasehatin tapi dia teh maunya apa sih gitu. Nah, makanya dalam hidup juga kita tuh gini. Ada nasihat tanpa menasehati. Gimana tuh? Diemin atau gimana? Jadi
kadang dengan contoh dan teladan kita Oke, tuh bisa oke. menunjukkan kepada dia sebagai nasihat yang baik. Jadi tidak semua orang yang kemudian curhat sama kita dinasehatin. Karena kadang orang yang sedang punya masalah nggak butuh nasihat. Iya, iya benar. Cuman sekedar pengen didengerin. Dia sekedar hanya ingin didengarkan dan kemudian dia punya kelapangan buat melampiaskan apa yang menjadi perasaannya saja. Nah kecuali dia bertanya, menurut kamu gimana? Nah, Nah baru tak 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 gitu. A sampai Z gitu ya. Dan ini juga jangan sampai salah ya. Orang yang menasehati kamu bukan berarti dia tuh fine-fine aja. Mhm. Kayak Ahilman sekarang misalnya ya, menasehati kita gitu. Jangan anggap Ahilman gak punya masalah. Oh, oke. Banyak ya, ya. Iya ini bukan curhat ya. Puk gitu kan Tapi jadinya. kan ada orang yang Iya, iya. menunjukkan punya masalah. Iya. Ada orang yang bisa terlihat tidak punya masalah. Nah yang paling baik, Jangan orang yang tidak. bisa menyembunyikan Nah, itu. persoalannya. Rasul pernah bilang kayak gitu juga ya, Iya, Ilman ya? iya. Iya, semua orang tuh Jadi- pasti punya masalah. Jadi tapi kalau di gimana depan yang baik? orang tuh kita hanya memberikan vibes yang membahagiakan. Nah, itu dia. Orang tuh taunya kita membahagia, senang. Padahal di lubuk hati yang paling dalam tuh ada perasaan yang begitu nggak bisa diungkapkan. Waduh. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Makanya ya jangan anggap orang yang menasehatimu orang yang tidak punya masalah. Kadang-kadang dia sedang menasehati dirinya sendiri melalui kamu gitu. Betul, Iya betul, kan? betul, betul. Makanya kayak dakwah tuh menurut Ahilman bukan targetnya itu bukan audiens tuh bukan jamaah tuh bukan sasaran dakwah. Otokritik ya Ilman. Audiens itu sarana dakwah. Sarana dakwah. Heeh. Siapa sasaran dakwahnya? Ya kita. Iya, iya, iya. betul. Jadi kayak Ahilman nih sekarang ngomongin tenang gitu ya. Jangan khawatir. Jangan-jangan yang sering khawatir tuh Ahilman sendiri iya, gitu. Iya, iya, iya. Tapi- Jadi tuh kayak ya bisa jadi mensugesti diri sendiri, Iya. mengkoreksi diri sendiri. Betul. Makanya setiap orang tuh pasti butuh cara curhatnya. Mhm. Dan curhat terbaik adalah sama Allah. Sama Allah ya. Sama Allah. Karena hanya Allah yang paling ngerti tentang kita. Allah paling tahu tentang kita. Maka sering saya sampaikan begini Mbak Mila. Ada 3 keyakinan kita kepada Allah yang harus kita tumbuhkan di hati ini. Yang pertama, yakinlah. Tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali Allah. Iya. Maka jika hari ini ada yang menyakitimu, jika ada yang menzolimu, tenang saja. Karena tetap ada Allah yang mencintaimu. Orang boleh menyakiti dirimu. Tapi Allah tidak akan pernah menyakiti dirimu. Yang kedua, tidak ada satupun yang paling tahu tentang kita kecuali Allah. Maka dalam hidup jangan sibuklah ingin dipuji sama manusia. Capek. Iya, capek banget. Tapi karena Allah maha tahu, bahkan Allah tuh lebih tahu tentang diri kita daripada kita. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita. Kita kan gak tahu Mbak Mila, sejam 2 jam ke depan akan terjadi apa. Tapi Allah tahu tentang apa yang terjadi tentang kita di waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Maka perhatikan, kalau kita lagi sulit, sebenarnya ada jarak yang lagi dekat kita sama Allah. Maka masalah itu singkatan, masalah, masa mengenal Allah. Dan biasanya orang bisa kenal dekat sama Allah ketika lagi dikasih apa? Masalah dalam hidup. Masya Allah. Maka teman-teman, kalau kita udah biasa ngadu sama Allah mah, ya udah. Aku curhat aja sama Allah, aku ngadu sama Allah tentang kelakuan kamu. Oh dan Iya, itu iya. kalau makanya Wah, itu tuh di menarik antara tuh. doa yang mustajab apa? Doa orang yang terzolimi. Nah, betul. Jadi kalau dia udah Hati-hati, berbisik, iya. udah berbisik kepada Allah, meminta kebaikan, hati-hati. Maka jangan sampai orang yang kamu sakiti, dia berbisik kepada Allah dan mengantarkan keburukan untuk kita. Mungkin masih mending ya curhat-curhat di medsos, tapi kalau dia udah diam-diam, Allah. iya kan? Dalam sepinya malam Wallah. mengadu kepada Allah itu harus Allah. berat itu Allah, ya, Hilman ya. Allah. Baik. Ahilman, kita kayaknya seru nih lanjutin yang Boleh, ini nih ya. boleh. Ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengadu Hanya Kepada Allah. Kita lanjutkan Ahilman. Iya. Sekarang ini kalau bicara tentang mengadu, itu kan akarnya emang dari masalah, keluh Iya, kesah ya iya, Ahilman. iya. Di tengah kondisi masyarakat kita sekarang, itu kayaknya masalah itu erat kaitannya dengan misalnya kesehatan mental. Iya. Iya kan? Nah banyak tuh yang akhirnya orang karena depresi atau anxiety karena masalah yang dialami, itu kadang memicu keinginan untuk misalnya suicidal gitu atau Iya. mengakhiri hidup. Oke. Nah, gimana ya kadang-kadang kita menghadapi, saya sejujurnya pernah juga memiliki teman yang pernah berpikiran seperti itu. Iya.
Kadang-kadang ya kita mengatakan ayo lebih dekat sama Allah. Cuman kan kadang nasihat seperti itu tuh nggak juga bisa serta-merta langsung masuk ya. Iya. Apa yang bisa kita lakukan? Iya. Pertama, kita harus menemukan alasan kenapa kita masih diizinkan oleh Allah untuk hidup gitu. Dan kita juga harus yakin bahwa mengakhiri kehidupan itu bukan akhir daripada masalah kita. Iya sih. Makanya orang dari awal harus dipahamkan bahwa kehidupan dunia bukan akhir segalanya. Tapi dunia ini adalah proses waktu yang akan menemukan kehidupan selanjutnya. Nah, jika orang memahami dunia bukan akhir, dia akan tahu gitu kalaupun dunia ini adalah memang tempatnya masalah gitu. Ya, ada masa datang, ada masa pergi, ada masa mendapatkan, ada masa kehilangan. Itu sesuatu yang memang tidak akan pernah bisa berhenti. Maka ini catatan ya, kebahagiaan hidup itu tidak diukur dari apa yang datang dan pergi. Karena apa yang datang dan pergi adalah sesuatu yang pasti akan ada dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, ada yang datang, ada yang pergi. Dan bukan itu jawabannya. Maka begini, orang harus dipahamkan dari awal bahwa kehidupan kamu bukan tentang di sini, tapi nanti di sana. Nah, yang kedua, kadang yang kita butuhkan adalah apa? Healing kan. Iya. Healing itu apa sih? Healing itu ya melapangkan pikiran kita gitu ya, untuk bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan. Dan healing terbaik itu bukan jalan-jalan kemana-mana sebenarnya. Healing terbaik itu adalah kembali ke Allah. Iya. Healing terbaik itu adalah kembali menemukan hakikat hidup kita. Lupus ya. Kita dari Allah, untuk Allah, Kembali ke Allah. kembali ke Allah. Maka kita ini kan makhluk langit ya, yang akan kembali ke langit gitu. Maka cara kita untuk menyelesaikan masalah bumi ya dengan pendekatan langit kita. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir kuncinya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketika memahami zikir bukan hanya ucapan. Ucapan itu hanya bagian zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya. Tapi zikir itu artinya mengingat Allah. Salat, zikir. Baca Quran, zikir. Majelis ilmu, zikir. Ya. Menjadikan aktivitas kita hanya karena Allah, itu zikir. Nah, itu yang harus dikuatkan. Maka ilmu tentang tauhid itu kuat, harus makin banyak. Gitu. Terus bagaimana cara kita memahami hidup itu harus makin dipahami gitu. Dan ya yang namanya hidup pasti akan ketemu dengan masalah. Dan orang hebat bukan yang tidak punya masalah. Tapi orang hebat adalah orang yang bisa mengambil hikmah di balik masalah yang dia dapatkan. Jika teman-teman punya masalah hari ini, temukan hikmahnya. Apa sih kira-kira? Dan itu tadi jangan lupa kembali ke Allah ya Ahilman. Iya. Karena sejatinya pusat kebahagiaan, sumber kebahagiaan, ketenangan, kedamaian itu hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Makanya kalau ada orang yang nanya, kita tuh bahagia kalau harta banyak? Enggak. Kita bahagia kalau pangkat jabatan tinggi? Enggak. Kita tuh bahagia kalau kita bisa menerima semua ketentuan Allah itu. Maka siapa orang yang paling bahagia dalam hidup? Yang ridho dengan ketentuan Allah. Dan siapa orang yang tidak akan pernah bahagia dalam hidup? Orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Maka ridho dengan ketentuan Allah adalah apa? Puncak ibadah yang paling tinggi. Nah, berarti kalau kita ridho, berarti kita pun juga ngadu sama Allah. Nyerahin semuanya sama Allah. Berserah sama Allah. Kalau sudah bisa begitu, nikmat kehidupan kita. Dan orang kalau sudah sandarannya hanya Allah, udah. Cukuplah gitu kuat ya. hidupnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya ada syair yang sering kita baca tuh. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah, kan gitu. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukup di hatiku hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi itu yang menjadi kekuatannya. Makanya ngadu sama Allah ya kalau sedang punya masalah. Bahkan kalau lagi gak punya masalah pun juga ngadu aja sama Allah. Datangi Allah di masa lapangmu, maka Allah akan mendatangimu di masa sempitmu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ahilman, terima Ya, kasih Masya Allah. ilmunya. Ini menarik sekali. Semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa Masya Allah. ini ya menjadi penyejuk hati Betul. bagi yang masih punya masalah ya. Lebih dekat lagi sama Allah. Amin. Amin. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Maria Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Hilman. Mbak Mila, terima kasih.